Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan lanjut ke perkuliahan kita di mata kuliah akuntansi biaya. Dan di pembahasan ini kita akan coba untuk lebih mendalami bagaimana proses atau siklus bahan baku sehingga masuk ke barang dalam proses. Kita mulai pelan-pelan teman-teman ya. Jadi, pertama, sebelum kita mulai ke bagaimana siklus dari proses bahan baku ini menuju barang dalam proses, kita terlebih dahulu akan belajar sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan bahan baku itu. Nah, jadi secara garis besar bahwa bahan baku adalah bahan yang membentuk produk dan bahan yang dapat diidentifikasi, ya. Jadi dua hal pokok ini yang menjadi dasar kenapa suatu bahan disebut sebagai bahan baku. Contohnya adalah dalam proses pembuatan meja. Meja bahan yang membentuknya adalah pertama, jika meja itu adalah meja kayu, maka bahan utamanya adalah atau bahan pembentuk dari meja tersebut adalah kayu, dan serta yang kedua adalah dapat diidentifikasi yaitu dapat dilihat dengan jelas bahwa bahan baku di dalam produk meja tersebut adalah kayu. Jadi secara garis besar bahwa kita dapat menyimpulkan bahwa bahan baku adalah bahan yang membentuk produk dan dapat diidentifikasi dalam sebuah produk. Ya, seperti itu teman-teman ya. Kemudian berkaitan dengan bahan baku tersebut, di sini saya contohkan meja bahwa di dalam barang jadi tersebut, nah kita dapat dengan mudah melihat bahan bakunya berupa di dalam contoh ini adalah kayu teman-teman ya. Jadi kayu menjadi bahan baku utama di dalam proses pembuatan meja. Yang disebut sebagai bahan baku adalah bahan yang seperti saya sampaikan tadi, bahan yang membentuk produk dan dapat diidentifikasi. Nah, di dalam meja ini, di dalam produk meja ini bahan utamanya adalah kayu karena yang membentuknya adalah kayu dan dapat diidentifikasi dengan mudah atau dapat dilihat dengan mudah bahwa kayu adalah sebuah bahan baku yang membentuk produk meja. Oke, teman-teman lanjut ya. Kemudian, bagaimana siklus bahan baku tersebut? Bagaimana tahap pencatatan dari bahan baku yang dimiliki oleh sebuah perusahaan, teman-teman ya. Pertama, siklusnya pertama kita akan memperoleh sebuah bahan baku dari supplier ya, bahan atau perusahaan penyedia bahan baku atau penyedia bahan yang kita akan gunakan di dalam proses produksi. Dalam artinya misalkan produksi meja, bahwa kita akan mengawali sebuah proses akuntansi biaya diawali oleh pembelian bahan baku. Nah, pembelian bahan baku yang dilakukan oleh siapa? Oleh bagian gudang atau bagian pembelian dalam sebuah perusahaan. Nah, di dalam proses pembelian bahan baku ini, sebuah perusahaan harus membuat jurnal, teman-teman ya. Bagaimana jurnalnya? Yaitu ketika teman-teman membeli sebuah bahan baku, misalkan teman-teman bertindak sebagai bagian gudang atau bagian pembelian dalam sebuah perusahaan, teman-teman akan mencatat penambahan persediaan bahan baku. Lawannya tergantung dari proses pembeliannya, apakah secara tunai atau secara kredit. Jika tunai, maka persediaan bahan baku lawannya adalah kas. Sedangkan jika kredit, maka lawannya adalah hutang pembelian atau hutang dagang. Oke, teman-teman ya. Kemudian, oleh bagian gudang, ketika terjadi proses produksi, akan menyerahkan bahan baku yang disimpan di sebuah gudang ke bagian produksi, teman-teman ya. Oke. Nah, kemudian apa yang mengawali perpindahan bahan baku dari gudang ke bagian produksi, yaitu permintaan dari bagian produksi akan bahan baku yang akan digunakan di dalam proses produksi. Oke. Kemudian oleh bagian gudang akan menyerahkan bahan baku yang diminta oleh bagian produksi. Dalam hal ini ada sebuah dokumen yang digunakan oleh bagian-bagian yang ada di dalam perusahaan ini untuk meminta setiap baik itu bahan baku maupun bahan dalam proses. Jadi ini siklusnya teman-teman ya. Ada gudang bahan baku, kemudian ada bagian produksi. Bagian produksi akan meminta bahan baku kepada bagian gudang. Ya, kemudian bagian gudang akan menyerahkan bahan baku kepada bagian produksi. Di dalam proses ini ada jurnal yang dibuat oleh seorang accounting atau seorang admin yang untuk mencatat pengeluaran bahan baku terhadap bagian produksi. Nah, di sini ada pemindahan bahan baku teman-teman ya, di mana bahan baku kita akan berkurang. Bahan baku adalah bagian dari aset. Bahan baku berkurang akan akan dipindahkan ke bagian produksi. Sehingga jurnal yang dibuat sini adalah pemindahan bahan baku ke bagian produksi
barang dalam proses posisinya di debit dan persediaan bahan baku posisinya di kredit ya. Aset kita di bagian produksi akan bertambah teman-teman ya. Kemudian aset kita di bagian gudang atau bahan baku akan berkurang. Sehingga jurnal yang kita buat adalah persediaan barang dalam proses di debit, kemudian di kreditnya adalah persediaan bahan baku atau persediaan barang mentah ya, sama aja. Nah, jadi di dalam proses produksi akan menghasilkan sebuah barang jadi teman-teman ya. Nah, proses produksi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan akan menghasilkan barang siap jual atau barang jadi. Nah, dalam hal ini saya contohkan meja teman-teman ya. Di dalam proses pemindahan dari barang dalam proses ke barang jadi, maka kita juga perlu membuat jurnal teman-teman. Jurnalnya apa? Jurnalnya adalah persediaan barang jadi, yang berkurang adalah persediaan barang dalam proses. Nah, sehingga ada penambahan persediaan barang jadi, posisinya di debit, dan pengurangan persediaan barang dalam proses, posisinya di kredit teman-teman ya. Oke, ini contoh jurnalnya teman-teman ya, teman-teman bisa lihat. Nah, pertama ini berkaitan dengan pembelian bahan baku teman-teman ya. Nah, ketika teman-teman beli, kemungkinan ada dua kemungkinan yang dilakukan oleh perusahaan, yaitu membeli secara tunai maupun membeli secara kredit. Oke, di sini ada jurnalnya teman-teman. Nah, selanjutnya ini adalah siklus pembelian yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Ya, pertama diawali dengan permintaan pembelian, kemudian ada perintah pembelian, kemudian laporan penerimaan barang. Ya, kapan dibuat? Ketika barang diterima. Kemudian faktur penjualan. Apa faktur penjual atau faktur pembelian di sisi kita? Jadi ini digunakan sebagai dasar untuk mencatat sebuah transaksi teman-teman ya. Nah, tergantung nanti transaksinya dalam bentuk apa, apakah dalam bentuk tunai atau dalam bentuk kredit, tergantung ya. Yang penting ini adalah siklus yang akan dilewati oleh sebuah bahan baku sehingga nanti akan masuk ke dalam gudang si perusahaan. Oke, teman-teman lanjut ya. Nah, kemudian ini dia yang saya sampaikan tadi, di dalam proses pembelian bahan baku oleh bagian gudang harus dibuat surat permintaan pembelian ya. Nah, ini akan digunakan oleh perusahaan untuk membuat purchase order atau order pembelian kita. Order pembelian apa? Pembelian bahan baku ya, tergantung ya. Nah, ini akan diserahkan kepada bagian pembelian ya. Jadi oleh bagian pembelian akan dibeli berdasarkan permintaan dari gudang ya. Atau berdasarkan permintaan dari gudang bahan baku. Nah, kemudian perintah pembelian. Nah, di perintah pembelian ini akan setelah divalidasi dari permintaan pembelian tadi, akan dibuat surat perintah pembelian. Ya, ini akan dijadikan dasar untuk membuat berapa nilai yang akan dibeli bahan baku berdasarkan dari purchase order, berdasarkan dari surat yang ini teman-teman, berdasarkan permintaan pembelian. Ya, berapa yang disetujui. Nah, ini yang dibuat oleh bagian atasan pembelian ya. Kemudian setelah kita membeli barang, kita akan barang yang kita beli akan datang, sehingga oleh bagian gudang perlu dibuat sebuah laporan penerimaan barang sebagai bukti bahwa bahan baku yang kita minta tadi sudah datang ya. Nah, ini akan menjadi laporan untuk bagian gudang. Setelah itu, sebagai seorang admin atau sebagai seorang accounting, kita harus melihat elemen apa yang membentuk biaya bahan baku tersebut ya. Pertama kan tadi kita sudah membuat laporan penerimaan barang. Nah, berdasarkan laporan penerimaan barang ini akan disertai oleh faktur teman-teman ya, faktur. Jadi faktur itu menjadi dasar bagi kita untuk mencatat berapa harga pokok dari bahan baku yang kita beli. Kemudian di sini berdasarkan penjelasan bahwa unsur pembentuk harga pokok bahan baku adalah harga faktur ditambah dengan semua biaya yang terjadi untuk mendapatkan bahan baku. Jadi di sini maksudnya adalah teman-teman ketika menghitung berapa harga pokok bahan baku, teman-teman harus melihat apa aja biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh bahan baku tersebut. Termasuk di dalamnya adalah ada biaya angkut dan ada biaya pajak ya, ada pajak yang kita keluarkan atas pembelian tersebut. Nah, kemudian dirincikan lagi. Nah, ada 3 pokok pembentuk elemen biaya bahan baku. Pertama adalah ada harga faktur, kemudian ada pajak dan biaya angkut. Jadi 3 hal pokok ini akan didasarkan sebagai elemen pembentuk
eh, harga pokok bahan baku. Selanjutnya teman-teman, nah jadi ini contoh dari bagaimana cara menghitung biaya angkut atau ongkos kirim dari proses pembentukan harga bahan baku. Contoh di sini, misalkan teman-teman, jadi di dalam proses perhitungan biaya angkut ini atau ongkos angkut ini ada dua metode perhitungan. Pertama, dengan membandingkan kuantitas dari barang yang dibeli, dan yang kedua adalah berdasarkan perbandingan harga faktur. Ya, kita bisa membandingkan berdasarkan hal itu, kuantitas dan nilai atau faktur dari si bahan baku itu. Nah, contoh di sini misalkan, pertama, saya akan coba menghitung dengan menggunakan metode perbandingan kuantitas. Contoh di sini adalah PT Haris membeli dua macam bahan yang terdiri dari 2.000 unit bahan baku X dengan harga per unit adalah 150 dan 4.000 unit bahan penolong Y dengan harga per unit Rp75. Berat per unit sama dengan 1 kg. Untuk bahan X adalah 1 kg dan Y adalah 1,5 kg. Pembayaran 60 hari kemudian, ongkos angkut dibayar tunai adalah Rp50.000. Nah, di dalam proses perhitungan ini, teman-teman harus mampu mengalokasikan berapa biaya angkut untuk bahan baku dan berapa biaya angkut untuk bahan penolong. Nah, jadi 50.000 ongkos angkut ini akan kita hitung atau akan kita alokasikan berapa rupiah yang masuk ke dalam biaya bahan baku dan berapa rupiah yang akan masuk ke dalam bahan penolong. Contohnya di sini perhitungannya adalah misalkan pertama kita akan menghitung dari unit dari bahan baku X yaitu 2.000, beratnya 1 kg. Jadi kita kalikan teman-teman ya, total unit dikali dengan berapa berat per unit dari bahan baku tersebut. Contohnya di sini adalah 2.000 kg. 2.000 kg itu adalah total dari perkalian antara unit yang dibeli dengan berat dari bahan baku tersebut. Kemudian untuk bahan penolong di sini adalah 4.000 teman-teman ya, 4.000 unit dengan berat per unit adalah 1,5 kg. Sehingga total perkaliannya adalah 6.000 kg ya, 4.000 dikali dengan 1,5. Jadi total berat yang total berat dari bahan baku dan bahan penolong adalah 8.000 teman-teman ya. Sehingga ini akan menjadi dasar kita untuk menghitung berapa nilai alokasi biaya angkut untuk setiap bahan. Contoh di sini adalah alokasi ongkos berapa? Pertama adalah kita menghitung berapa totalnya itu 8.000. Kemudian berapa nilai berat dari setiap bahan baku. Contoh di sini pertama bahan baku X yaitu 2/8. 2 itu adalah nilai dari bahan baku X, kemudian 8 adalah total nilai dari bahan baku dan bahan penolong dikali dengan biaya angkut. Sehingga kita ketemu alokasi dari biaya angkut untuk bahan baku X yaitu 12.500. Untuk perhitungan bahan penolong caranya sama teman-teman ya. Teman-teman cuma butuh berapa nilai dari bahan penolong dibagi dengan total dari bahan baku dan bahan penolong dikali dengan total biaya angkut sehingga ketemu adalah 37.500. Oke, setelah itu kita akan menambahkan berapa alokasi dari biaya angkut ditambah dengan nilai faktur. Yang nilai faktur itu adalah 300.000 teman-teman ya. 300.000 diperoleh dari unit dikali dengan harga teman-teman ya. Sehingga akan ketemu harga pokok bahan yaitu untuk bahan baku X yaitu 312.500 dan untuk bahan baku Y adalah 337.500. Ya tinggal ditambah antara nilai faktur dengan biaya angkut atau ongkos kirim ya teman-teman. Selanjutnya kita harus membuat jurnal teman-teman. Nah, ketika membuat jurnal kita harus memisahkan bahan apa aja yang kita beli. Pertama ada bahan baku dan ada bahan penolong. Nah, ini akan masuk perhitungan yang tadi teman-teman ya, yang kita gunakan di termasuk jenis identifikasi apa. Oke. Kemudian di sini akan ketemu nilai dari berapa nilai bahan baku, persediaan bahan penolong. Lawannya adalah hutang dagang. Kenapa hutang dagang? Karena kita menggunakan jangka waktu 60 hari teman-teman ya. Kemudian ada pengeluaran kas 50.000 yaitu pengeluaran untuk bahan ongkos kirim teman-teman. Ongkos kirim senilai 50.000 sehingga akan balance antara debit dengan kredit. Oke teman-teman. Kemudian untuk perhitungan berdasarkan nilai faktur. Jadi berdasarkan nilai faktur, kemudian kita akan mengalokasikan berapa ongkos kirim untuk setiap bahan. Oke, caranya lebih gampang yang ini teman-teman ya. Karena teman-teman tinggal melihat berapa nilai dari faktur tersebut dibagi dengan total dari nilai faktur dikali dengan ongkos kirim. Sehingga akan ketemu rata teman-teman ya. 25.000 untuk ongkos kirim bahan X dan 25.000 untuk ongkos kirim bahan Y.
Oke, kemudian cara jurnalnya bagaimana? Sama teman-teman ya. Tetapi nilainya yang berbeda tergantung dari hasil perhitungan berdasarkan perbandingan yang kita gunakan. Lanjut teman-teman ya. Oke. Kemudian untuk masalah potongan pembelian, ya misalkan teman-teman sudah familiar dengan hal ini ya. Misal 2 berbanding 10 N garis 30. Ini artinya adalah mendapat potongan 2% jika membayar dalam jangka waktu 10 hari dan yang rentan dari nilai pembayaran faktur tersebut adalah 30 hari. Jadi tergantung ya bagaimana teman-teman bisa mencatat ya, bisa menjurnal tergantung dari cara pertama atau cara kedua. Bagaimana enaknya teman-teman ya. Oke. Kita lanjut teman-temannya. Oke, selanjutnya adalah ini adalah proses permintaan bahan baku dari bagian produksi kepada bagian gudang bahan baku. Ya, yang seperti saya jelaskan di awal tadi teman-temannya. Teman-teman, ketika memindahkan bahan baku ke bahan dalam proses, otomatis ada penambahan dan pengurangan teman-temannya. Ada penambahan dari sisi persediaan barang dalam proses karena bagian produksi meminta bahan baku dari bagian gudang bahan baku. Kemudian ada pengurangan bahan baku di bagian gudang. Sehingga dalam hal ini adalah kedua komponen ini termasuk di dalam kelompok aset teman-teman ya. Aset bertambah posisinya di debit. Aset berkurang posisinya di kredit. Aset bertambah dalam bentuk bahan dalam proses posisinya di debit. Kemudian aset berkurang dalam bentuk bahan baku posisinya di kredit ya. Sehingga balance teman-teman ya. Kita cuma bertugas untuk memindahkan antara alur dari bahan baku ke barang dalam proses. Ada penambahan di posisi barang dalam proses dan ada pengurangan di sisi bahan baku. Gitu teman-teman ya. Selanjutnya, bagaimana menghitung harga pokok persediaan bahan ya. Dalam hal ini adalah bahan baku teman-teman ya. Sebenarnya secara umum cara perhitungannya sama teman-teman ya dengan perhitungan yang teman-teman dapat di waktu SMA. Caranya bagaimana? Misalkan sistem fisik. Caranya adalah dengan melihat persediaan awal, kemudian ditambah dengan pembelian, dikurangi dengan persediaan akhir ya. Itu rumus dasar yang biasa digunakan di dalam proses perhitungan bahan baku, teman-teman ya. Teman-teman cukup menambah dengan pembelian, kemudian dikurangi dengan persediaan air, maka akan muncul angka dari harga pokok bahan baku. Selain dengan metode sistem fisik, kita juga akan menggunakan atau mencoba dengan menggunakan metode-metode lain. Contoh pertama, ini adalah contoh dari pembelian bahan baku teman-teman dan penggunaan bahan baku. Teman-teman bisa baca ya pelan-pelan ya. Nanti saya share materinya di learning. Nah, selanjutnya ini adalah proses yang tadi ya. Setelah kita merangkum berdasarkan dari soal ini, kita sudah dapat membuat sebuah tabel yang dapat kita gunakan untuk mempermudah kita berapa nilai pembelian kita dan berapa nilai yang sudah kita gunakan. Masuk artinya adalah berapa nilai pembelian, keluar artinya adalah proses pemindahan dari bahan baku ke barang dalam proses atau memindahkan bahan baku ke bagian produksi. Oke, teman-teman bisa lihat ya. Nah, selanjutnya, ini dia teman-teman. Oke, kita akan mencoba menghitung dengan menggunakan rumus yang ini teman-teman ya. Nah, berdasarkan dari, ini contoh ya, kita misalkan di sini, berdasarkan dari perhitungan yang ini, bahwa nilai sisa dari bahan baku kita adalah 29.000 dikurangi dengan 16.000 ya. Total dari bahan baku awal dikurangi dengan penggunaan yang keluar teman-teman ya. Sehingga muncul angka 29.000 dikurangi dengan 16.000 sama dengan 13.000. 13.000 adalah nilai bahan baku akhir kita teman-teman ya. Nah, kemudian setelah itu kita hanya akan memasukkan ke dalam rumus teman-teman ya. Bahan baku yang siap digunakan itu 6.270, yaitu total semua bahan baku kita dari persediaan bahan baku awal ditambah dengan pembelian, sehingga akan muncul nilai bahan baku 29.000. Nilainya adalah 6.270.000. Nah, kemudian kita akan melihat persediaan akhir kita. Persediaan akhir kita adalah 29.000 dikurangi dengan 16.000. Dasarnya angka dari mana? Dari tabel yang ini teman-teman ya. Nah, ada pengeluaran, kemudian ada masuk. Masuk dikurangi dengan keluar, maka akan muncul adalah ini, akan muncul harga pokok yang digunakan ya. Nah, setelah kita menemukan persediaan akhir itu, tinggal kita mengurangi antara bahan baku awal dengan persediaan akhir, maka akan muncul berapa total bahan baku yang sudah kita gunakan, atau bisa kita sebut sebagai harga pokok bahan baku ya. Nah, di sini akan ada 3.512. Teman-teman hanya akan mengurangi berapa persediaan awal dikurangi dengan persediaan akhir, maka akan muncul harga pokok bahan baku. Nah, ini akan ditransfer ke mana? Ke barang dalam proses teman-teman ya.
ini angka yang akan masuk ke dalam barang dalam proses, yang akan mengurangi nilai bahan baku kita pada gudang bahan baku. Oke teman-teman ya, lanjut. Selanjutnya ada kita dapat menghitung dengan metode rata-rata. Metode rata-rata ini dibagi menjadi dua teman-teman ya. Ada metode rata-rata sederhana dan ada metode rata-rata tertimbang. Tergantung teman-teman enaknya menggunakan yang mana. Tergantung dari kebijakan perusahaan, pakainya yang mana. Caranya bagaimana? Rumusnya sederhana teman-teman ya. Dengan menggunakan rata-rata sederhana, teman-teman cukup menghitung harga-harga pembelian per unit, artinya ada total semua harga yang total berapa kali kita total berapa harga yang kita keluarkan untuk bahan baku ini dibagi dengan frekuensi pembelian. Frekuensi pembelian itu apa? Jumlah atau total berapa kali kita beli, teman-teman ya. Nah, sehingga berdasarkan contoh yang di sana, yang sebelumnya tadi, teman-teman cukup memindahkan berapa harga dari bahan baku tersebut dibagi dengan frekuensi total atau berapa kali kita belinya. Nah, dalam contoh sini adalah 10 kali beli ya, sehingga nilai dari harga pokok bahan baku itu adalah 219,20. Kemudian setelah itu kita melihat berapa nilai persediaan akhir kita. Berdasarkan tabel itu, nilai persediaan akhir adalah 29 dikurangi dengan 16. Artinya adalah 13.000 teman-teman ya. Sehingga tujuan teman-teman hanya mengalihkan 13.000 dengan nilai dari perhitungan rata-rata sederhana itu ya, 219,20. Sehingga akan ketemu persediaan akhir kita. Ya, tinggal kita masukkan ke dalam rumus kembali, yaitu bahan baku awal dikurangi dengan persediaan akhir, maka akan muncul harga pokok bahan. Nah, selanjutnya adalah ada rata-rata tertimbang, teman-teman ya. Rata-rata tertimbang prosesnya sama seperti rata-rata sederhana, cuma di sini yang dimasukkan adalah harga pembelian, teman-teman. Total dari harga pembelian, yaitu unit dikurangi dikali dengan harga per unit, sehingga akan muncul 6270.000 dibagi dengan total unit. Total unit yang mana? Total dari yang kita beli, yaitu ditambah dari pembelian pertama sampai dengan pembelian terakhir. Dalam hal ini itu 29.000 teman-teman ya. Sehingga akan muncul 21621. Jadi tujuan kita adalah mencari persediaan akhir. Persediaan akhir kita berapa? 13.000 unit teman-teman ya. Kemudian akan dikali dengan berapa nilai per unit berdasarkan perhitungan rata-rata tertimbang, yaitu 2,21, sehingga kita akan memperoleh angka 3.459.270, yaitu harga pokok bahannya teman-teman ya. Oke, nanti teman-teman kalau bingung ditanyakan di forum diskusi learning ya. Oke, kemudian ada juga kita menggunakan first in first out, metode masuk pertama keluar pertama. Kita sudah belajar di pengantar akuntansi 2 teman-teman ya. Caranya sama. Jadi teman-teman cuma cukup mengulang metode perhitungan yang kita dapat di pengantar akuntansi 2, di mana harga atau bahan baku yang pertama masuk akan digunakan sebagai bahan ketika kita pemindahan bahan baku ke bagian produksi, angkanya akan atau harganya akan digunakan untuk proses pemindahan dari bahan baku ke barang dalam produksi. Seperti itu teman-teman ya. Misalkan di sini berdasarkan perhitungan yang tadi, kita memperoleh nilai akhir dari bahan baku yang 13.000 itu adalah 2.756. Teman-teman tinggal memasukkan ke rumus dasar perhitungan bahan baku atau perhitungan harga pokok bahan baku, yaitu persediaan awal dikurangi dengan persediaan akhir, maka akan muncul harga pokok bahan baku. Oke, selanjutnya juga ada metode masuk terakhir keluar pertama. Caranya sama seperti yang kita peroleh di pengantar akuntansi 2. Ya, dengan melihat nilai yang terakhir masuk, kemudian nilai dari harga dari nilai unit yang masuk terakhir itu akan digunakan untuk mengurangi nilai bahan baku kita di gudang yang ditransfer atau yang dipindahkan ke barang dalam proses. Detailnya sama teman-teman ya. Nanti teman-teman cukup menghitung berdasarkan alur atau siklus dari permindahan bahan baku ke barang dalam proses. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin itu sekilas yang bisa saya sampaikan di pertemuan ini. Nanti kurang lebihnya mohon maaf ya. Nanti teman-teman bisa tanyakan di learning. Mengenai tugas, nanti teman-teman bisa tanyakan di learning maupun via chat ya atau grup ya. Sekian teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.